mengutip tadi disampaikan oleh Pak Yusril begitu ya, jangan sampai parpol bergabung tanpa batas. Nah, Bang Sarmuji pernah menyampaikan begini, ini akan menyulitkan untuk membangun koalisi. Tapi kita tahu yang diusulkan oleh MK itu adalah bukan tidak boleh berkoalisi, tapi tidak boleh membentuk koalisi yang mendominasi begitu. Bagaimana, Bang Sarmuji? Iya, ada dua rekomendasi MK. Di satu sisi merekomendasikan supaya gabungan partai politik tidak menjadi dominan. Di satu sisi merekomendasikan rekayasa konstitusional tadi supaya tidak terlalu banyak calon yang muncul. Nah, ini kita mau ambil yang mana ini, Bang? Cari akal aja. Cari akal aja. Jadi maksudnya kontradiktif gitu ya. Ya, satu jumlah calonnya jangan terlalu banyak, tapi satunya tidak boleh koalisi terlalu gemuk. Tapi kemungkinan untuk tidak banyak calon agak sulit. Karena apa? Karena kita sudah sulit sekali untuk merumuskan batasan seseorang atau partai politik untuk bisa mencalonkan calon presidennya sendiri. Bang Iqbal ini tadi udah statement sebenarnya. Dia mau mencalonkan salah satu orang buruh nanti. Itu saja sudah satu calon. Demokrat bisa jadi mencalonkan Pak Ahy, bisa jadi semuanya bisa jadi mencalonkan. Kalau nanti ada 18 peserta pemilu seperti kemarin, dan saya yakin ini akan memberikan insentif sangat luar biasa bagi seseorang yang memang memiliki hasrat politik, hasrat kekuasaan untuk membentuk partai baru. Karena salah satu orang kenapa membentuk partai politik baru sebenarnya ingin nyalon presiden atau ingin mencalonkan presiden sendiri. Jadi keputusan MK ini memberi insentif untuk pembentukan partai politik baru. Dan kalau ini nanti tidak dilakukan pengetatan atau tidak dilakukan verifikasi yang maksimal, sangat mungkin jumlah partai politik bukan 18 lagi, tetapi bisa 30 partai politik. Dan 30 partai politik itu secara teori bisa muncul 30 calon presiden, secara teori. Oke, saya ke Bang Herzaki ya sebentar. Pokoknya kertas jadi panjang tuh, kertas suara pemilu nanti jadi banyak lebar banget. Karena terlalu banyak calon. Banyak banget itu. Tapi di pilkada kita sudah terbiasa, ada calon yang 12, ada yang 10, biasa-biasa saja. Jadi tidak apa-apa kalau berlaku juga di Pilpres. Buktinya di 2004 partai bisa mengusung sendiri calon sampai 8 partai, tapi kan ternyata calonnya hanya 5. Partai juga akan memilih langkah rasional dan logis. Kalau kadernya hanya cocok dijual sebagai cawapres, kan pasti dia akan mencari kutub politik yang prospektif untuk menjadi bagian kekuatan politik pemenang. Nah, itu yang juga harus menjadi konteks bagaimana dinamika pembentukan koalisi pasca Pilpres yang selalu melibatkan hitung-hitungan politik dari partai. Jadi rasionalitas politik partai itu juga berjalan. Memang ada politisi-politisi yang penting fotonya ada di surat suara begitu ya. Tapi dia yang harus pastikan adalah dia lolos partai politik peserta pemilu. Mbak Vera mendirikan dan menjadi partai politik peserta pemilu di Indonesia itu salah satu yang paling berat di dunia. Bang Said Iqbal bisa bercerita. Jadi dalam konteks itu saja saringan tuh sudah ada pada level itu. Nah, yang kedua pada level rasionalitas politik, rational choice-nya, partai juga akan berpikir. Kalau saya sih dengan pengalaman kita pilkada, pengalaman juga bagaimana konsensual politics itu dipraktikkan, saya tidak khawatir bahwa calon itu akan terlalu banyak begitu ya. Kalaupun banyak, masyarakat kita juga sudah terbiasa. Yang bikin pusing itu, maaf nih Pak Sarmuji, calegnya terlalu banyak sampai nggak kenal dengan calegnya. Jadi yang harus juga dipikirkan adalah bagaimana kita menata sistem pemilu legislatif yang lebih sederhana, yang lebih membuat pemilih kenal dengan caleg-caleg kita tapi nanti. Tapi ada rekomendasi juga supaya jumlah paslonnya dibatasi. Nah, itu bagaimana membatasinya, Mbak Titi? Yang dilarang itu adalah ambang batas minimal, rezim ambang batas untuk pencalonan, persyaratan minimal mencalonkan. Tapi ambang batas maksimal dengan poin ketiga dari constitutional engineering itu membuka untuk bisa didiskusikan oleh pembentuk undang-undang. Jadi ambang batas maksimal dalam bergabung untuk mencalonkan menurut saya itu peluang yang sangat baik untuk dipikirkan. Apakah misalnya kalau Profesor Ramlan Surbakti itu pernah menyebut di angka 50% atau 60%. Misal contoh, kalau partai politik kita ambil angka optimis ya, bukan angka optimis, angka yang maksimal lah 20.
Kalau angka ambang batas maksimal berkoalisi pencalonan adalah 50%, artinya dia tidak boleh bergabung lebih dari 10 partai dari 20. Sehingga ada ruang-ruang juga saluran politik yang bisa terbuka bagi sisa 10 partai yang lain. Nah, itu nanti harapannya Pak Sarmuji bisa mendiskusikan Nah, ini. itu prosentasenya yang akan diatur begitu Betul, ya. berapa persentasenya dan juga yang penting adalah orang tidak boleh dihalangi untuk menggunakan hak politiknya, apalagi ditekan dengan kasus-kasus hukum, Ya, jangan dengan sampai kriminalisasi Iya, begitu iya. ya, sehingga menjadi terhalang untuk mempromosikan kader-kader terbaiknya dengan ancaman-ancaman instrumen kekuasaan. Itu juga yang harus kita tegaskan dari sekarang. Bang Sarmuji? Ya, ya memang kita tadi ngomong secara teori ya, secara matematik ya. Secara matematik kalau ada 30 partai politik yang peserta pemilu, ya 30 partai itu punya kesempatan yang sama untuk mencalonkan. Karena Undang-Undang Dasar mengatakan partai politik atau gabungan partai politik. Ya. Maksimalnya 30, tetapi minimalnya bisa jadi kita bisa membentuk suatu koalisi. Dan koalisi ini menurut saya yang lebih efektif sebenarnya bukan rekayasa konstitusional, tetapi political engineering, rekayasa politik bagaimana suatu partai itu berkomunikasi sejak awal supaya bisa membentuk suatu koalisi. Tadi Mbak Titi mengatakan partai kan punya hitung-hitungan rasional. Ya kalau hitung-hitungan rasional itu sebenarnya bukan rekayasa konstitusi, yaitu rekayasa politik, political engineering gitu loh. Jadi kalau ngomong rekayasa konstitusional, kita memang perlu rumuskan, Bang Margito, kita perlu rumuskan betul. Misalkan ya bisa saja diatur supaya ada gabungan partai politik sebagaimana diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar. Misalkan suatu didorong supaya calon itu bukan muncul dari satu partai politik saja, tetapi gabungan dari dua atau beberapa partai politik. Tapi dengan catatan tidak boleh mendominasi. Dengan catatan tidak boleh mendominasi. Sebenarnya catatan itu bukan amar putusan sebenarnya seperti tadi Bang Margarito. Rekomendasi. Itu sebuah pertimbangan saja gitu. Tapi amar putusannya saja yang kita Oke, Bang Iqbal. harus patuhi. Kalau pandangan kami ya, nggak usah khawatir untuk calon banyak itu. Apa sih yang dikhawatirkan? Kita juga udah pernah melalui itu 2004 5 calon. 2024 setiap partai punya kesempatan dengan 20% aja bisa ada 3 atau 4 calon nggak berani kok. Ini kan tentang bagi kami ya yang non parlemen kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan dalam demokrasi yang sehat. Jangan dipikir bikin partai itu gampang. Memang Mbak Titi bilang jungkir balik kita itu. Uangnya dari mana? Keuntungan partai buruh, untung kami punya serikat buruh. Kantor-kantor aja buat sewa berapa? Kami punya serikat buruh. Jaringan-jaringan di mana syarat 1.000 atau 1/1000, emang Anda pikir gampang? Kami punya anggota, itu aja keuntungannya. Nah, dari semua partai-partai yang baru itu, kan tokoh-tokoh yang memang pecah-pecah partai. Untung partai buruh sebelumnya sudah ada dan kami punya jaringan sehingga kami bisa eksis. Mendirikan partai politik dan menjadi peserta pemilu partai politik itu dua hal yang susahnya sama Mbak Titi itu. Mendirikan partai susah, ikut menjadi peserta pemilu dengan verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Bayangin ya, serikat buruh anggotanya kan kerja. Verifikasi faktual dia pada saat jam kerja, dia pasti nggak lolos. Satu nggak lolos, ganti 300. Nyarinya dari mana? Oleh karena itu nggak usah takut. Sudah sesulit itu dia sudah perjuangannya, masuk, ada kesempatan jangan dihambat. begitu dia sudah menjadi partai peserta pemilu, maka kesempatannya jangan dihambat. Oke, Bang Ruang Margarito. ini dibuka gitu loh. Komentarnya. Oh iya, masalahnya konstitusi bilang bisa bergabung. Ya, konstitusi sama sekali tidak bicara angka. Ya, jadi dalam prinsip konstitusi sesuatu yang tidak dilarang itu berarti dimungkinkan. Di situ masalahnya. Jadi mesti dipecahkan tuh. Suka atau tidak, senang atau tidak, mesti dipikirkan betul berapa yang logis bergabung. Sebab kalau tidak itu, Pak Yusril bilang betul, gabung-gabung aja tuh. Lalu jadi tinggal 2 atau 3. Memang. Mau apa? Tidak ada cerita dalam politik ini tidak ada urusan dengan rekayasa. Bicara sana, bicara sini, bicara sana, bicara sini, supaya sepakat-sepakat pasti itu. Itu pasti. Jadi problem terbesar sekarang atau yang mesti dipecahkan betul agar based on constitutional clause itu adalah hitung berapa layaknya gabungan itu.
Karena itu tidak bisa dilarang. Tidak bisa sama sekali dilarang. Kalau orang mau bergabung, Demokrat, tiga orang ini mau bergabung. Tapi kan Bang, walaupun tidak bisa dilarang bergabung, tapi tidak bisa dilarang juga sendiri. Kami 2024 nggak milih capres manapun. Oh iya, Nah, oleh karena itu, tidak bisa dengan dibukanya presidensial threshold ini, keinginan kami mencalonkan sendiri itu good. ada ruang. Oh good. Oleh karena itu, tidak ada masalah itu. maka itu nggak ada masalah. Mau digabung tidak digabung kan nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Problemnya Tapi apa? kalau sampai orang mau bergabung, bagaimana caranya? Kalau semua orang bergabung, tapi ada juga yang tidak semua orang tidak mau bergabung. Setuju, itu sebabnya kalau yang tidak bergabung ya sudah. Jadi kalau mau bergabung, kalau bergabung berapa gabungnya? Jangan jangan direkayasa sampai gabungnya itu gabung jadi besar. Celaka 12 itu. Maka Tapi pemilihan presiden Bang, itu lebih pada figur. oh itu Figur itu sangat menentukan saya tidak ada urusan dengan kekhawatiran figur. Abang tentang bergabung itu tidak mencerminkan apa yang dipikir oleh orang bawah. Oh enggak Kami ini buruh misalnya. Karena ini aspirasi begitu ya. Aspirasi kami dari itu besar kader. sekali. Oke. Gitu Saya loh. tidak mikir barang itu. Karena clear itu bahwa Anda punya hak konstitusional, konstitusi memberikan hak kepada setiap partai. Konsekuensi logis dari putusan ini adalah setiap partai yang ikut pemilu punya hak mengikuti mencalonkan presiden. Tapi konstitusi memungkinkan partai-partai yang ikut pemilu bergabung mencalonkan Jadi presiden. dikembalikan kepada partai politiknya, Karena apakah itu mau mesti bergabung ataukah dipikirkan mencalonkan betul. sendirian. Kalau orang ini mau rekayasa bergabung itu, gabungnya berapa? Ya, Berapa batasnya? harus ada Seperti ambang koalisi batasnya tadi untuk loh. koalisi itu. Yes, itu. Oke. Itu yang mesti dipikirkan. Kalau dia calon tidak ada. Memang konsekuensi logis. Oke, tapi bagaimana Iya, Bu. sebetulnya potensi koalisi gemuk? Apakah masih ada potensi itu memungkinkan di Pilpres 2029? Masih katanya, tapi nanti ya Mbak Titi dijawab usai jeda tetap bersama kami di Masih Talk Show. detik ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.